fashion itu juga sangat berpengaruh untuk lingkungan sebenarnya. Di saat orang-orang lain berbicara tentang isu plastik, terus ada juga yang konsen di sampah makanan. Tapi limbah ini tuh jarang banget disentuh. Limbah fashion ya? Limbah fashion terutama. Keresahan seorang pejalan, terus juga saya aware dengan lingkungan. Ya akhirnya saya memunculkan ide Napak Bumi itu sebenarnya. Jadi totali saya sendiri ide. Jadi Napak Bumi kerjasama dengan komunitas peduli Ciliwung. Oke. Kita itu adalah teman-teman Satgas Ciliwung Kota Bogor khususnya. Jadi setiap mereka mengadakan aktivitas clean up di Sungai Ciliwung, itu Napak Bumi juga berkontribusi untuk ngikut serta mengambil limbah-limbah yang ada di Ciliwung. Karena kan Bogor isunya kalau Ciliwung sering ngirim banjir ya. Kiriman nih banjir gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya Kota Bogor agar dari hasil banjir itu nih kita tanggung jawab nih gitu. Benar. Halo sahabat Merdeka, kembali lagi bersama saya Azura di Jungto Light Podcast. Waktunya bincang-bincang santai bersama Merdeka. Limbah. Kalau dengar kata ini pasti yang terbesit adalah sampah, kotor dan tidak berharga. Tapi justru di tangan pria ini, limbah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tentunya punya nilai tambah. Dia adalah Muhammad Febriansyah, founder dari Napak Bumi, UMKM yang mengubah limbah menjadi sepatu. Halo Mas Febri. Halo. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik banget. Iya, sehat-sehat kan di cuaca yang nggak menentu ini, sering kadang hujan, kadang panas gitu. Mencoba untuk selalu sehat lah ya. Ya, oke. Mas, ini Napak Bumi tuh dari kapan sih Mas berdirinya Mas? Oke, Napak Bumi ini berdiri dari sejak 2020, pas banget dengan pandemi kemarin ya. Oke, jadi idenya munculnya pas pandemi gitu ya. Apa tuh Mas yang melatar belakangi munculnya ide untuk bikin sepatu dari limbah ini? Oke, latar belakang saya membuat satu bisa dibilang bisnis sustainable itu mungkin keresahan kali ya. Keresahan saya dulu adalah seorang traveling. Saya solo traveling sejak 10 tahun yang lalu. Wow. Udah lama banget ya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu keresahanku di saat saya berjalan ke daerah mana dan di satu tempat itu pasti tidak luput dengan yang ada pasti ada limbah di mana-mana. Ya, pasti. Itu dia. Itu tidak mengenakan mata sebenarnya sih ya. Wah, parah banget ya. Karena sampah di Indonesia ini manajemennya memang masih kurang ya Mas. Betul, ya. Kayak betul, masih betul, banyak betul. Di pinggir jalan kita masih banyak menemukan banyak banget sampah. Padahal kita udah punya banyak tempat pembuangan. Ya fasilitasnya udah cukup lumayan lah ya. Cuma tingkat kesadaran untuk teman-teman ini membuang sampah sembarangan tuh masih kurang diedukasi aja mungkin ya. Seperti itu sih. Terus ini kan Mas tadi bilang dari limbah ya. Ya. Kenapa kepikiran nih jadi sepatu gitu? Kenapa harus limbah gitu? Oke. Sebenarnya itu kebetulan saya juga suka yang bergaya dan berdandan sebenarnya. Akhirnya saya mengambil langkah ide fashion itu juga sangat berpengaruh untuk lingkungan sebenarnya. Di saat orang-orang lain berbicara tentang isu plastik, terus ada juga yang konsen di sampah makanan. Tapi limbah ini tuh jarang banget disentuh. Limbah fashion ya? Limbah fashion terutama. Akhirnya tadi keresahan saya sebagai traveling, saya itu meriset 5 tahun sebenarnya Mbak. Wow. Sebelum terjadinya si Napak Bumi ini. Berarti katanya berdirinya tahun 2020, berarti dari 2015 idenya munculnya ya? Idenya muncul dari 2015 awalnya. Karena dulu konsen di plastik juga iya, konsen di limbah makanan juga iya, tapi saya lebih gue lebih ke fashion deh kayak gitu ya. Memutuskan untuk membuka Napak Bumi, yaitu kita mengangkat isu fast fashion sebenarnya awalnya. Sebenarnya ini adalah campaign sih sebenarnya. Campaign karena saya juga di beberapa daerah ngajar soal lingkungan, yang dimana 70% saya juga ngajarkan anak-anak kecil saya di daerah pelosok itu soal lingkungan. Jadi saya mau
setiap hasil dari saya ngajar lingkungan harus ada benefitnya, yaitu perekonomiannya lah aku naikin, seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya pemilihan limbah fashion ini bukan serta-merta oh yaudah pakai aja limbah fashion gitu ya. Jadi emang udah riset ya. Iya, betul banget. Oke. Mas ini munculin idenya tuh sendiri atau ada teman-teman lain sih? Kalau ide total itu sendiri ya. Wow. Karena tadi itu yang tadi keresahan seorang pejalan, terus juga saya aware dengan lingkungan. Ya akhirnya saya memunculkan ide Napak Bumi itu sebenarnya. Jadi totali saya sendiri ide. Nah, kalau idenya sendiri, terus gimana nih soal cara buat ngumpulin limbahnya, terus bikinnya itu juga sendiri atau gimana, Mas? Kalau untuk limbahnya, kebetulan tadi saya ngajar di lingkungan itu sama anak kecil saya di beberapa daerah. Itu 70% tentang lingkungan. Jadi setiap seminggu sekali itu kita mengadakan clean up sebenarnya. Clean up sampah-sampah gitu. Kayak di sungai, kita clean up di waktu itu pernah di Bandung. Kita clean up dari aliran Gunung Puntang itu. Nah, dari hasil pengumpulan limbah itulah kita store akhirnya kita kumpulkan di tempat kita, di workshop kita di Bandung. Dari situlah, kita harus bisa mengubah itu sebenarnya. Limbah-limbah fashion yang tidak terkelola di sungai, kita kumpulkan, kita cuci, baru kita aplikasikan di sepatu. Cucinya gimana itu, Mas? Cucinya sekedar cuci biasa aja sih sebenarnya. Cuci biasa aja? Ya. Tidak ada treatment-treatment yang khusus sebenarnya. Karena kan ini maksudnya dari tempat yang kotor ya, kayak sungai atau apa gitu. Itu kan kotor dan takutnya kan ada bakteri gitu, Mas. Nggak ada cuci. Kalau cuci untuk spesialnya enggak sih ya. Cuci pada umumnya aja, karena itu kan dipakai juga bukan untuk lebih ke badan, tapi lebih ke footwear, lebih ke kaki. Jadi lebih aman sih kalau kataku. Sampai sekarang itu sama anak-anak yang di workshop itu? Oh enggak. Kalau sekarang kita konsen di Sungai Ciliwung kebetulan. Sungai Ciliwung. Jadi Napak Bumi kerjasama dengan komunitas peduli Ciliwung. Kita itu adalah teman-teman Satgas Ciliwung Kota Bogor khususnya. Jadi setiap mereka mengadakan aktivitas clean up di Sungai Ciliwung, itu Napak Bumi juga berkontribusi untuk ngikut serta mengambil limbah-limbah yang ada di Ciliwung. Lalu kita kumpulkan di salah satu tempat kita di Sungai Ciliwung itu. Tadi kita cuci dulu, baru kita bawa ke pengrajin yang ada di Bogor. Jadi sekarang total kita mau hampir 70% limbah yang ada di sepatu Napak Bumi itu adalah dari Sungai Ciliwung, Kota Bogor. Itu ya. Gitu. Mas, ini kan tadinya ngumpulin limbahnya gitu dari Ciliwung gitu. Berarti Mas Napak Bumi ini udah punya storage ya gitu, udah besar gitu produksinya ya. Itu di mana storage-nya, Mas? Oke, kalau storage-nya kita masih skup rumah lah ya. Dan nggak begitu besar. Tapi ini kita lagi juga mencoba gimana caranya manajemen waste-nya juga kita berjalan sebenarnya. Jadi lagi berproses untuk gimana caranya kita lebih besar lagi untuk storage-nya. Seperti itu sih, Mbak. Ini bahan-bahan untuk sepatunya ini pure dari limbah Sungai Ciliwung atau sebenarnya kayak aku bisa nih custom gitu? Bisa. Jadi kita ada dua sih pengumpulan limbahnya. Satu dari Sungai Ciliwung, kedua kita ada Dropbox Point. Dropbox Point. Jadi Napak Bumi menyiapkan salah satu wadah. Kita baru kerjasama sama beberapa coffee shop khususnya di Jakarta, di Bogor. Itu kita ada satu tempat Dropbox. Kalian juga bisa nyumbang limbah kalian. Itu nanti kita aplikasikan di sepatu. Jadi ada dua sumber limbah Napak Bumi, dari Dropbox tadi, sama dari Sungai Ciliwung sekarang itu. Nah, pengennya juga pengen kerjasama juga sama beberapa coffee shop yang antusias pengunjungnya juga banyak, terutama anak-anak muda. Aku mau taruh Dropbox di situ agar kampanyku juga berjalan sih sebenarnya. Bahwa isu fashion itu juga sebenarnya berbahaya untuk lingkungan dan menyumbang emisi gas karbon. Mas, ini untuk limbahnya itu ada kriteria tertentu nggak sih, kayak bajunya harus utuh atau ini warnanya harus begini atau gimana gitu, Mas? Enggak, kita bebas sih. Kita bebas. Sekarang udah bisa polyester juga kita bisa masukkan, karena ada beberapa teman-teman saya juga yang konsen ke limbah fashion juga, tapi itu ada filterisasinya ya.
Kalau di Napak Bumi itu udah bisa masuk semua sih, mulai dari denim, terus mulai dari kain, batik, bahan-bahan polister kita bisa semua sekarang. Kebanyakan yang dipakai untuk sepatu bahan apa tuh, Mas? Kebanyakan so far itu denim ya. Denim. Denim sama kain-kain batik, kain-kain tradisional itu banyak banget yang baru nyumbang di Napak Bumi sejauh ini. Tapi sekarang udah bisa semuanya, aku bilang itu. Oh. Mas bawa produknya nggak sih? Wes, iya dong. Boleh dong ya ditampilin ya, biar kalian tahu nih bentuknya kayak gimana. Nah, wow, ini dia kayak makanan ya. Iya. Ini kayak makanan loh. Jangan-jangan ini makanan lagi. Kita lihat. Wow, oh ini guys, bisa dikeluarin aja deh. Oke. Wow, keren banget. Iya begini aja biar cakep. Oke. Mas, ini aku penasaran nih sama ini nih. Ini bikin sendiri juga atau gimana ini? Oke, untuk yang bikin ini adalah pengrajin ya, bukan saya ya. Oh, kira saya juga. Pencetus ide, saya kerjasama sama pengrajin di Bogor sekarang. Oke. Sebelumnya di Bandung sama di Cilacap. Tapi sekarang karena saya stay di Jakarta, akhirnya menemukan pengrajin di Bogor. Kayak gitu. Sekarang totalnya pengerjaan 100% handmade. Mulai dari motong bannya juga. Oh, ban? Ya. Ada pakai ban juga? Yes. Oh, di sebelah. Oh, ini. Ya. Ini bannya. Oh, iya. Total yang ada sepatu ini itu hampir 100% dari limbah sebenarnya, Mbak. Oke. Kalau ini dari apa, Mas? Oh, ini spesial banget nih aku bawa. Ini dari tutup botol wine. Tutup botol wine juga. Kalian tahu kan? Diambil. Yang kayak kayu gitu ya. Oke. Oak itu, nah ini saya aplikasikan buat insole-nya. Oh, baik. Karena agar menambah value ya ramah lingkungan lagi sebenarnya. Kenapa Mas pakai tutup itu? Apakah karena untuk sirkulasi sih. Atau apa gitu? Karena untuk sirkulasi. Oh, sirkulasi. Jadi kan lebih apa ya? Lebih kayak nyaman dan adem di kaki aja sebenarnya. Oke, biar ini nggak keras Mas kalau dipakai. Oh, enggak. Soalnya kan kita udah ban bawahnya. Oh, iya benar-benar. Jadi kalian kalau jalan di aspal udah jangan khawatir ya. Ini udah test drive-nya udah keren banget ini. Wah, sebenarnya Napak Bumi ada 3 value nih, Mbak. Aku mau ngasih tahu. Apa tuh, Mas? Jadi kita Napak Bumi itu adalah sebenarnya relate dengan nama Napak Bumi itu relate dengan kisahku sebenarnya. Aku sedang berjalan tadi. Iya benar-benar. Itu yang penting tuh. Terus kita ngangkat 3 isu. Yang pertama isu lingkungan, isu sosial, sama isu budaya. Oke, itu bisa 3 poin gitu. yang paling melekat di Napak Bumi sebenarnya. Kayak gitu. Kenapa kita ngangkat 3 isu itu? Satu, kita budaya. Dulu nenek moyang kita tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai, betul nggak sih? Iya. Menggunakan besek ya? Besek. Nah, jadi kita hadirkan lagi nih besek untuk packagingnya Napak Bumi. Jadi untuk packagingnya Napak Bumi, box yang tadinya kita mau pakai kardus, tapi kita ganti pakai besek ini sebenarnya. Terus untuk sosialnya, jadi kebetulan saya juga beberapa tadi kita sebelumnya udah bilang, aku ngajar di beberapa daerah. Jadi hasil penjualan ini itu kita sumbangkan ke beberapa sekolah yang aku ajarkan. Terus yang kedua, dari sosial itu, aku membayar teman-teman pengrajin itu bisa 2-3 kali lipat. Wow. Jadi pengen bisnisnya itu, oke, aku bisnis tapi aku mau setara dengan teman-teman pengrajin yang udah dia mengeluarkan inovasinya, terus kreativitasnya, itu aku hargain banget. Teman-teman pengrajin, sama pengrajin sepatu dan pengrajin besek. Oke. Gitu. Jadi membuka lapangan usaha juga ya, buat para pengrajin ya. Wah, keren banget. Ini udah diproduksi massal, Mas? Apa gimana? Kita belum sih, masih pre-order. Tapi nextnya kita bakal ada beberapa stok yang mau kita menuju ke tadi ya, untuk lebih banyak lagi agar kampanye juga lebih menyebar lagi sebenarnya. Kayak gitu sih. Ini tadi tuh Mas Febri ngasih foto beberapa produk dari Napak Bumi ya. Bisa ditampilin ya foto-fotonya? Nah, ini dia. Wow. Ini representatif banget ya. Iya, betul ada banget. Ban, ada pakaian. Betul. Gitu. Ini sesuai dengan apa value Napak Bumi sih ya. Karena kita mau output dari limbah-limbah yang kita kelola itu apa sih sebenarnya, selain kita clean up, terus kita mengedukasi teman-teman aware dengan isu lingkungan, outputnya adalah sepatu ini sebenarnya.
Karena sepatu ini adalah bisa ngebantu perekonomian yang aku mau ajakin ke soal isu lingkungan sebenarnya. Ya. Ada lagi? Boleh? Nah, ini juga nih. Oh, jadi modelnya. Jadi modelnya juga ya. Oke, baik. Jadi limbah inilah yang tadi kita dapat itu, kita aplikasikan di sepatu tadi. Jadi pengumpulan limbah itu, jadi relate ada ban yang kita dapat, limbah yang kita dapat, hasilnya adalah sepatu yang saya gantung dan saya pakai itu sebenarnya. Oh, ini modelnya ada banyak ya, Mas ya? Iya, kita ada 3 tipe, ada 3 model. Yang pertama adalah Lelana Basic, yang itu yang cuman polosan. Yang terus ini? Enggak, ini yang slip on. Oh, oke. Terus kalau yang aku gantungan itu adalah Lelana Nuswantara. Jadi kita ngambil namanya itu Sanskerta semua lah ya. Lelana saya berkelana dan Nuswantara karena saya pernah keliling Nusantara. Jadi inilah kain-kain, limbah-limbah kain yang aku dapatkan dari setiap aku traveling sebenarnya. Kayak gitu. Nah, ini yang terbarunya kita nih. Kita belum ada namanya sih sebenarnya, tapi namanya slip on sih. Slip on. Oh, ini model terbaru. Iya, ini baru banget. Oke. Ada lagi fotonya. Wih, recycled tire shoes. Keren sih. Benar-benar ini ya, mengajak orang untuk mengurangi sampah ya. Betul. Gambarnya di tempat sampah loh ini. Beda dari yang lain ya, agak beda emang kita. Agak beda ya ini tuh. Karena pengen relate aja sih dengan biasanya produk kita. Fotonya di studio, ini rela banget loh. Ini di tempat sampah loh, di pinggir ini di kali sungai Citarum nggak salah deh. Sungai Citarum. Sungai Citarum. Wow. Ya itu dia produk-produk yang ada di Napak Bumi sebenarnya. Jadi semuanya outsole tuh beda-beda sih Mbak kita. Karena kan tergantung limbah bannya ya. Ini semua ide desainnya atau apa ya dari Mas Febri juga? Iya. Wow. Tapi idenya masih mempadu-padankan antara brand A dan brand B sih sebenarnya. Itu jadi, cuma ide ya guys, bukannya niru gitu loh. Oke. Kenapa sih pilih sepatu bukan tas, baju? Kan katanya Mas Febri demen fashion gitu kan. Iya. Kenapa nggak tas atau baju? Oke, lagi-lagi aku tuh tipe orang yang nggak mau sama dengan yang lain. Karena menurutku setelah aku lihat-lihat kemarin, sebelum memutuskan untuk sepatu, tas dan baju itu udah banyak banget teman-teman yang udah ada skupnya di situ. Jadi kalau misalkan aku juga ambil andil di tas, baju, skup yang lain tuh kemana nih gitu loh. Jadi masing-masing fashion tuh ada semua, mulai dari tas, sepatu. Oke, teman-temanku yang jalanin. Aku punya ide sendiri adalah sepatu. Kebetulan aku juga senang dengan koleksi sepatu sebenarnya sih, kayak gitu. Jadi masing-masing scoop harus ada dari fashion, harus ada dari baju, ada dari tas. Nah, saya mewakilkan untuk sepatunya sendiri, kayak gitu. Berarti ini semua tuh bisa dibilang dominasi dari kesenangannya Mas Febri ya? Iya, betul. Gak apa-apa. Pekerjaan itu kan emang harus dari yang disenangi gitu loh. Biar apa sih? Biar tetap jalan gitu loh istilahnya. Dan anti mainstream lah ya. Bener, anti mainstream banget gitu loh. Nggak nyangka kan kalau misalkan ini sepatu itu tuh dari limbah gitu. Ada pengalaman ini nggak sih Mas, kayak misalkan Mas aku mau ini ya gitu buat kenang-kenangan gitu. Oke, dari customerku ada sih beberapa ya. Terutama ada yang paling melekat banget itu, dia ada customerku. Kita nggak kenal satu sama lain. Akhirnya dia nge-DM. Dia punya limbah jeans yang gak kepake, dan itu kebetulan bekas ibunya yang sudah almarhum, yang udah meninggal. Jadi dia juga akhirnya, Mas aku mau bikin sepatu tapi dari limbah jeansku bekas ibuku, bisa nggak? Oh bisa banget, aku bilang gitu. Nah itu bisa jadi nambah nilai story menurutku. Yang tadinya itu tidak terpakai dan menumpuk di lemari teman-teman semua, itu bisa disumbangkan di Napak Bumi. Terutama tadi aku bicara tadi soal customerku, akhirnya sepatu itu terrealisasi lah dari limbah yang gak kepake bekas orang tuanya yang sudah almarhum. Akhirnya aku aplikasikan di sepatu, jadi dia punya nilai story lebih tinggi lagi untuk bangga dan pakai sepatu itu sebenarnya. Setidaknya bisa difilosofi ya, ibunya selalu menemani dia saat melangkah lah ya. Itu ya. Itu berarti banget loh Mas. Iya. Mas ini kalau rusak Mas menyediakan servisnya atau bisa aja gitu diservis di toko-toko sepatu? Itu penting banget nih. Jadi karena kita udah memproduksi, jadi Napak Bumi juga
mau bertanggung jawab atas apa yang kita produksi. Jadi setiap produknya Napak Bumi yang kalian beli dan itu rusak, kita siap untuk mengganti atau kita merepair. Seperti itu. Gitu. Berarti nggak cuman beli ya, kalian juga tetap bisa untuk perawatan sepatunya di Napak Bumi juga gitu. Mas, ini kira-kira nih bisa nggak sih di-spill harganya berapa gitu loh gitu kan, ya, karena handmade gitu kan. Oke, untuk harganya ini kita tadi ada 3 series ya. Untuk yang kita ngomongin yang ada dulu deh. Yang slip-on ini kita jual di harga 650 sih. 650 terus, masih worth lah ya. Masih worth lah ya. Terus kalau yang tadi yang Nuswantara itu, yang Lelana Nuswantara, itu kita jual di harga 750. 750 lebih mahal ya? Ya, karena basicnya itu kan ada motif kainnya, ada aksennya ya. Oke, beda desainnya. Terus ada lagi? Terus kalau yang Lelana basicnya itu yang polosan itu tapi yang tingginya juga. Kayak boots gitu? Itu 700 gitu. Dan kita bisa customize anyway. Customize. Jadi misalkan Mbak mau bikin produk apa, diaplikasikan di Limba, itu kita bisa banget. Berarti ini termaksud limited edition ya Mas? Betul banget. Karena ini kan maksudnya gini loh, ini kan dari bahan-bahan limbah dan pasti berbeda-beda. Iya. Dari warna, motif, atau apa-apa lagi yang misalkan kayak custom dari baju sendiri gitu, itu pasti beda ya. Tapi desainnya tetap sama kayak gini Mas? Ya, kalau untuk desain sama, tapi yang berbeda itu adalah warna, motif. Gitu, tergantung kainnya juga. Jadi bisa bilang kalau Napak Bumi produksi 10 pasang itu, belum tentu 10-10-nya sama. Jadi bisa dibilang the one and only lah ya, you buy this product. Pasti berbeda-beda banget sih. Kadang kiri kanan tuh beda Mbak. Kalau sama nggak ini juga sih. Mas, ini masih pre-order berarti? Sementara ini masih pre-order, Berapa lama tuh Mas pre-order ya? Kita sekarang maksimal lah, itu paling maksimal banget 7 hari sih. 7 hari? 7 hari. 7 hari seminggu. Itu dari nyari limbahnya, terus cleaningnya, terus produksinya, sama sekalian ini juga diproduksi sekalian. Jadi kalian gak cuma beli sepatu, tapi juga beli ini nih, beseknya ini bisa buat apa aja sih, buat tempat kalian naruh bumbu atau apa gitu, dan lebih ramah lingkungan ya. Betul, karena juga Napak Bumi pengen dari mulai produksi sampai after produksi, kita mau 0 sampah sebenarnya. Jadi benar-benar dari mulai produksi sampai after produksi, kita nggak mau meninggalkan sampah sama sekali. Iyalah, masa sih dari sampah terus jadi sampah lagi banget. Gitu loh. Dan kita bertanggung jawab tadi ya, kalau udah rusak kita bisa nampung itu untuk kita repair lagi. Mas, harapannya apa sih Mas untuk apa sih kayak Napak Bumi ini tuh? Kayak apakah emang cuman komersil ke depannya atau emang terus-terusan untuk kayak tujuannya Napak Bumi adalah tadi sebenarnya gerakan ya atau campaign ya, yaitu gimana caranya teman-teman muda ini, karena juga saya masih muda dan saya aware dengan isu lingkungan, jadi mau ngajak teman-teman di luar sana yang bisa bergaya, yang dia juga suka bergaya dan berdandan, terus sering ganti fashion, itu nggak masalah sebenarnya, tapi kalian harus tahu dampak dari fashion yang kalian beli itu kemana sebenarnya. Nah, Napak Bumi hadir adalah untuk gimana caranya nih campaign Napak Bumi menyadarkan teman-teman muda itu bahayanya fast fashion itu seperti apa sih sebenarnya, percepatan pergantian model seperti apa, terus kalau menumpuk di lemari atau dan berakhir di TPA itu kayak gimana, apakah mereka tahu itu bakal menyumbang emisi gas karbon atau tidak. Nah, sebenarnya semua limbah-limbah itu menyumbang emisi gas karbon. Salah satunya adalah fashion tadi. Nah, fashion itu menyumbang 30% dari 30% untuk emisi gas karbon, Mbak. Wow. Jadi pengennya Napak Bumi adalah teman-teman juga bisa aware dan bertanggung jawab apa yang kalian beli sebenarnya. Bukan gitu cuma ini ya, kayak kita kan diomongin emisi karbon tuh dari PLTU lah, dari polusi gitu kan, kendaraan, ternyata dari sampah juga ada ya Mas ya? Iya, khususnya dari sampah fashion ya. Sampah fashion, sampah plastik? Semua skup limbah itu menyumbang emisi gas karbon sebenarnya. Termasuk plastik, termasuk sisa makanan, termasuk barang yang kita pakai, terutama fashion ini kayak gitu. Kalau berakhir di TPA itu bisa menyumbang emisi gas karbon sebenarnya.
waktu itu pas kan udah riset nih kayak plastik gitu. Apakah ini nggak bisa Mas pakai plastik? Sebenarnya bisa-bisa aja sih aplikasi sepatu dari aplikasi menjadi sepatu berbahan plastik itu bisa aja. Cuman tadi aku bilang kalau semuanya aku garap plastik ini iya. Jadi keserakahan ke aku gitu loh. Jadi masing-masing punya skupnya sendiri. Oke, baik. Untuk plastik, konsen plastik mau diapain kayak gitu. Jadi concern aku cukup di sepatuku. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari plastik yang mau kolaborasi itu malah sangat setuju sekali gitu loh kalau aku. Dan aku emang pengen berkolaborasi dengan teman-teman yang eco-planner soal isu lingkungan sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku menggarap sepatu dari plastik juga, itu kayaknya aku sudah terlalu serakah sebenarnya sih. Jadi cukup di sepatu melalui limbah fashion ini aku udah sangat jauh lebih cukup sih. Jadi udah masing-masing skupnya lah tadi aku bilang tadi gitu. Ini penjualannya udah sampai mana Mas? Udah ekspor belum? Oke. Kita itu penjualan sudah di beberapa negara. Tapi gak cuma di Indonesia? Iya. Wow, keren banget. Malah awal banget itu adalah ada temanku dari Australia. Dia beli setiap bulannya itu hampir 5-10 pasang. Wow. Dan itu dia pertama kali beli, akhirnya bulan kedua dia beli, dan dia dibalikin lagi ke aku. Dia pengen dia beli tapi dikasih lagi ke aku untuk anak-anak yang aku ajarkan sebenarnya. Oh, kayak disumbangin iya, gitu. Betul. Oh, kirain kenapa dibalikin lagi gitu. Jadi gitu. Jadi dia beli terus dia balikin lagi ke aku untuk dikasih ke teman-teman kecilku yang menurutku pantas dikasih reward kayak gitu sih, Mbak. Jadi sebelum aku penjualan di Indonesia, kebanyakan aku jualnya di Eropa sih kebanyakan. Eropa. Iya. Di sana tinggi ya Mas ya untuk. Di sana kenapa tinggi? Dia lebih peduli. Bukannya aku membilang negara kita tidak peduli dengan isu lingkungan atau barang-barang daur ulang ya. Kalau di sana itu lebih peduli dengan apa itu produk sepatunya, ada story-nya kah? Ada nilai jual kah? Ada value yang benar-benar melekat di produk itu. Nah, kalau di luar itu emang udah aware dengan produk-produk daur ulang sebenarnya. Dan dia juga tidak selalu peduli dengan berapa harganya dan segala macam. Oke, lebih ke nilainya ya, iya, bukan price-nya ya. Untuk konsumen di Indonesianya gimana Mas? Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak, karena saya juga lagi ngebangun awareness ya. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia aku tidak begitu terlalu penjualan ada, cuman aku lebih tingkatkan lebih ke awareness-nya. Oh, itu tadi ya soal isu lingkungan itu ya. Jadi sebelum mereka tahu produknya napak bumi apa sih sebenarnya? Sepatu udah biasa banget gitu sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan aku tonjolin untuk awareness-nya soal lingkungan nih, terus budayanya ada, lingkungannya ada, terus sosialnya ada, kayak gitu. Terus berimpact kemana sebenarnya si napak bumi ini? Itu baru aku bisa jualan dan memperkenalkan produkku seperti itu. Karena kalau aku jual cuman sepatu tok doang, itu orang-orang biasa banget gitu loh. Kayak ya udah kayak jual sepatu, begini bentuknya gitu kan. Banget. Tapi ketika seseorang udah tahu value-nya dari produk ini gitu, sepatu, pasti akan ngerasa wah gitu loh. Ternyata gue juga berpartisipasi nih untuk menjaga lingkungan ya. Iya, mencintai lingkungan gitu loh. Berarti Mas Ebi sering ikut workshop gitu? Kalau workshop ya, sekarang setelah balik dari kemarin traveling, akhirnya sering diundang beberapa kayak kampus dan segala macam untuk mengisi tentang isu lingkungan seperti apa, terus pejalan yang baik seperti apa. Aplikasinya adalah sepatu ini sih sebenarnya. Ini adalah output dari aku jalan, terus aku sering clean up, ini adalah hasil outputku sebenarnya. Oh, keren banget. Ini pengrajinnya ada berapa sih Mas? Aku baru banget datang di Jakarta. Akhirnya kemarin itu datang ke Bogor, itu menemukan satu pengrajin. Dan itu langsung srek. Karena kampanye napak bumi adalah pengen membuka seluas-luasnya untuk teman-teman desa itu bisa kreativitas contohnya pengrajin di sepatu, karena kita satu desa itu pengrajin. Agar mereka tidak keluar ke desanya. Karena menurutku daripada mereka harus keluar ke kota dan segala macam, terus desanya ditinggal dan nggak ada orang yang bisa ngembangin, itu kan jadi sayang banget. Akhirnya
kalau sekarang masih 1, 2, nanti berproses saya pengen satu desa itu bisa mengerjakan napak bumi dengan harga yang sama ya, dengan kualitas yang sama, dengan harga yang saya kasih 2 sampai 3 kali lipat itu. Jadi mempertahankan anak-anak muda desa agar dia tidak keluar desanya dan stay aja di desa deh gitu. Untuk bisa ngembangin desanya. Gitu. Sekarang udah 5 lebih deh. Yang tadinya cuma 1. Sekarang udah 5 pengrajin. Itu semua di Bogor, Mas? Di Bogor. Kita sentral di Bogor semua. Sentral di Bogor ya. Karena kan Bogor isunya kalau Ciliwung sering ngirim ya, ngirim apa? Banjir ya. Kiriman nih banjir gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya Kota Bogor agar dari hasil banjir itu nih kita tanggung jawab nih gitu. Benar. Kenapa Mas pilihnya Sungai Ciliwung? Kan banyak juga tuh sungai-sungai lain, Citarum lah atau apa. Mungkin karena jarak kali ya. Jarak dari Jakarta ke Bogor nggak begitu jauh ya. Dan saya juga sebelum tahun ini sebelumnya udah kejebur beberapa teman-teman yang konsen di Ciliwung, khususnya di Bogor. Jadi emang kita jadikan Sungai Ciliwung ini adalah percontohan dulu sih sebenarnya. Karena kan mulai dari produksi kita di Bogor. Terus berarti kalau produksi di Bogor, berarti limbahnya harus dari Bogor nih. Jadi biar biar satu kota lah ya. Dulu kita bikin contoh, prototype kayak gitulah. Nanti kalau misalnya Ciliwung udah berhasil, kita kelola limbahnya, itu bakal tidak menutup kemungkinan bakal sungai-sungai lain juga mungkin napak bumi juga bisa nggak bantu ya, bisa kolaborasi di ranah itu gitu loh maksudnya. Buka cabang. Buka cabangnya sungai ya. Buka cabangnya tergantung sungai ya. Iya. Ya jadi untuk percontohan saya ngambil di Bogor, khususnya di Ciliwung karena lebih dekat jaraknya ya. Jadi kalau misalnya Ciliwung udah berhasil ya tadi tidak menutup kemungkinan untuk sungai-sungai lainnya kita juga bisa kolaborasi kayak gitu sih. Untuk manajemen waste-nya ya. Bukan karena Ciliwung sampahnya lebih banyak atau gimana? Sebenarnya untuk ngomongin sungai ini bukan ranahku sih ya. Kalau untuk sungai di Indonesia itu udah hampir semua sungai udah tercemar sih, Mbak. Hampir semua sungai di Indonesia tuh sudah tercemar. Jadi kalau tadi aku bilang karena jarak dekatnya Ciliwung, Ciliwung dulu deh, kita konsen dulu. Karena apapun yang Anda cari di barang-barang itu di Ciliwung itu ada semua. Apalagi kalau banjir, kulkas itu ada, kasur itu ada. Jadi semua kayaknya toko... itu dari ini deh, dari komplek-komplek ya, ke bawah banjir gitu. Ada mobil kan, Mas? Jadi seperti itulah. Oke, Mas Febri, aduh thank you banget udah datang ke sini. Semoga Napak Bumi makin sukses dan makin banyak ya yang beli ini. Bukan cuman komersial ya, tapi makin banyak juga orang yang sadar akan lingkungan gitu loh. Dan ngebantu tadi pengrajin ya? Ya, ngebantu pengrajin. Karena aku bayar gitu. Pengrajin itu bisa, ya harganya lebih inilah. Tolong ya, jadi ini produk bukan cuman soal fashion, ada isu lingkungan, terus kalian juga membantu orang-orang di Indonesia mendapatkan pekerjaan, jadi cintailah produk dalam negeri, guys. Betul banget, setuju banget kalau itu. Oke, ya sahabat Merdeka, selama ini kan kita fokus hanya pada sampah plastik. Padahal masyarakat lupa bahwa limbah fashion itu adalah penyumbang sampah terbesar kedua di Indonesia ya. Oke, jadi daur ulang masih jadi salah satu cara nih untuk mengurangi sampah. Nah, dibutuhkan berbagai konsisten dan komitmen dari banyak pihak. Oke, sahabat Merdeka, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dicek-cek terus podcast selanjutnya. Bye-bye.